kembali dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sangat begitu besar dalam kehidupan kita, yang telah memberkati setiap pelayanan kita, di mana kita melihat Natal yang sudah kita lewati, dan di mana kita melihat karya Allah dalam Roh Kudus yang sangat membuat acara yang sudah kita lakukan sangat begitu baik, sangat begitu indah. Dan biarlah kiranya Tuhan yang tetap memberikan pertumbuhan di dalam hati para undangan-undangan yang kita sudah undang akan kebenaran firman Tuhan, sehingga juga mereka dapat merasakan atau dapat menjadi satu umat yang hidup di dalam kebenaran firman pengajaran, supaya mereka juga dapat menikmati suasana hadirat Allah dalam kehidupan mereka semua. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan juga memberikan hati yang sangat bersukacita bagi seluruh jemaat Tuhan. Kita disatukan dalam satu roh, satu kasih, dan satu tujuan di dalam pembangunan tubuhnya Kristus. Kesatuan ini adalah merupakan rancangan Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan, sebab sasaran utama, panggilan dan pilihan bagi kehidupan anak-anak Tuhan adalah kesatuan. Supaya kita juga di tempat ini sebagai jemaat Tuhan semakin hidup di dalam roh kesatuan. Sebab di mana ada roh kesatuan, disitulah akan ada damai sejahtera. Di mana ada roh kesatuan, disitulah turun berkat Tuhan. Di mana ada roh kesatuan, disitulah ada ketenangan, ada kedamaian. Maka di saat kita tidak hidup dalam roh kesatuan, maka Tuhan tak pernah berkenan di dalam setiap pertemuan ibadah kita. Maka saya tetap mendorong sedang jemaat di tempat ini, milikilah roh kesatuan. Jangan sampai kita memiliki roh perpecahan yang akan membuat penderitaan, yang membuat sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Tetapi hendaklah kita menjadi umat yang memiliki roh yang menyatukan atau roh kesatuan. Dan firman Tuhan yang ingin kami sampaikan pada kita dalam minggu kita yang sangat penuh sukacita ini, saya mengambil satu ayat yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus, jemaat yang penuh dengan karunia roh. Paulus berkata, engkau memiliki kelimpahan di dalam karunia roh. Tetapi perlu kita juga melihat lebih jauh. Kita perlu melihat, walaupun jemaat Korintus ini menjadi jemaat yang hidup dalam kelimpahan karunia, tetapi ada satu hal yang diteropong oleh Paulus, bahwa jemaat Korintus ada di dalam roh perpecahan. Supaya kita juga menjauhkan roh-roh ini, supaya jangan ada roh perpecahan di dalam hidup kita sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-17, pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Haleluya. Ya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat menguji kamu. Dalam peraturan-peraturan yang berikut ini,
aku tidak dapat memuji kamu. Saya mengajak kita untuk sedikit merenungkan kalimat ini. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dalam peraturan yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu. Berarti di luar peraturan itu banyak pujian yang ditujukan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Tapi dalam hal ini, dalam peraturan ini, Paulus katakan, aku tidak akan dapat memberikan pujian kepadamu. Ya, apa yang dikatakan sana teruskan? Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, ya, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Pertemuan-pertemuan yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam ayat ini, itu bicara pertemuan-pertemuan ibadah. Dan Paulus berkata, aku tidak memuji engkau di dalam pertemuan-pertemuan yang engkau adakan. Aku tak pernah memuji engkau, sebab pertemuan-pertemuan yang kau lakukan bukanlah mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Tidak sedikit pertemuan-pertemuan ibadah mendatangkan keburukan, dan juga tidak sedikit pertemuan-pertemuan ibadah yang mendatangkan kebaikan. Tetapi yang perlu harus kita waspadai di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita melakukan pertemuan-pertemuan ibadah tetapi hanya mendatangkan keburukan, tidak pernah mendatangkan kebaikan. Dan inilah yang harus kita jaga sebagai anak Tuhan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita, jangan sampai di dalam ibadah kita, jangan sampai di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi sungguh menyakitkan hati Allah. Dan ini nanti akan kita lihat mengapa itu Paulus ungkapkan pernyataan itu. Mari lanjutkan dibaca. Apa yang membuat Paulus dapat menyampaikan pernyataan itu kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa dia tidak menyenangi pertemuan yang dilakukan oleh umat Korintus atau jemaat yang ada di Korintus itu. Terus ya, coba kita baca terus ya, ayat 18, perhatikan ya. Sebab pertama-tama aku mendengar Ya, bahwa apabila kamu berkumpul, perhatikan. Sebab pertama-tama aku mendengarkan. Berarti ada pemberita, ada yang menyampaikan berita tentang keadaan jemaat yang ada di Korintus itu. Jadi tidak salah kalau ada seorang jemaat menyampaikan kepada seorang gembala, om atau pak atau paman, si anu itu sepertinya ada roh pemecah belah. Saya mengatakan salah menyampaikan hal itu. So apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, sebab aku mendengar, berarti ada yang menyampaikan berita. Di sini kita melihat berita yang disampaikan oleh seseorang, kita katakan seseorang, yaitu keluarga Koleo, menyampaikan berita yang sangat begitu menyedihkan hati Paulus, di mana Paulus mendengarkan adanya perpecahan. Maka di sini bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak, aku yakin bahwa ada perpecahan di antara kamu. Dan itulah yang membuat Paulus tadi menyatakan bahwa pertemuanmu tidak aku puji. Walaupun kamu mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah begitu asyik, tetapi aku mengatakan pertemuan-pertemuan ibadahmu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan, tetapi pertemuan-pertemuan yang kamu lakukan itu hanya mendatangkan keburukan semata di hadapan Allah. Jadi makanya saya katakan, jika di antara kita ada perpecahan, maka pertemuan kita tidak akan mendatangkan kebaikan.
Dan inilah yang membuat jemaat Korintus menjadi jemaat yang terpecah-pecah. Tadi semalam kami mengunjungi seorang hamba Tuhan. Di saat kami sampai di sana, saya dipanggil masuk ke rumah dan saya duduk bersama anak saya Tipi. Mulai saya dengan dia cerita tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pembicaraan ada sedikit perkataan yang sangat menyedihkan hati saya. Dan juga Bapak itu atau Bapak Gembala itu menyampaikan dengan mata yang berkaca-kaca. Dia mengatakan cerita. Pertama-tama dia mengatakan, saya tanya, berapa anak om? Dia berkata 3. Ada kian anak yang keempat. Jadi gimana? Anak keempat itu gimana? Anak keempat itu gugur dari kandungan. Loh, kenapa bisa gugur om? Dia bercerita panjang. Dia mengatakan begini. Di waktu itu ada jemaat 6 keluarga pamit untuk pindah. 6 keluarga berarti ada perpecahan. Dari waktu itu saya menerima minta izin dari jemaat itu untuk pindah. Dan istri bertanya kepada saya, ada apa Pak? Suaminya atau om itu berkata, orang ini katanya mau pindah. Mendengarkan perkataan pindah itu, istri langsung stres. Ibu Gembala stres. Seketika itu terjadi keguguran. Mendengar itu, bulu saya berhenti. Oh iya, iya. Cerita punya cerita, mengapa bisa mereka pindah sampai 6 kakak? Berarti terjadi perpecahan. Pendeta Om itu mengatakan ada yang menghasut. Hasutan itulah yang membuat mereka harus pindah dari penggembalaan ini. Mereka dihasut bahwa saya anggota PHT, Persekutuan Tubuh Kristus Medan, yang kita berpesta Natal kemarin. Setiap hamba Tuhan yang masuk PHT itu sudah menjadi hamba Tuhan yang sesat dalam pengajaran. Dan itulah selalu disampaikan ke jemaat-jemaat yang pindah itu, sehingga jemaat itu mengambil kesimpulan, saya seorang hamba Tuhan yang sudah tersesat. Sambil dia bengkak dengan mata yang berkaca-kaca. Saya kalau mengingat itu pasti bermata, hatiku hancur. Kok ada seorang hamba Tuhan begitu teganya membuat perpecahan di tengah-tengah penggembalaan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Saya berkata kepada hamba Tuhan itu, om itu, memang kita harus melewati itu om. Tetapi orang yang melakukan perpecahan itu, satu kelak nanti Tuhan akan tutup. Semua tidak ada yang diperbuat oleh umat Tuhan atau hamba Tuhan tidak akan diperhitungkan oleh Allah. Cerita punya cerita, tetapi pas bermata orang itu mau kembali ke sini. Setelah mereka sudah hancur, setelah mereka beberapa tahun meninggalkan penggembalaan di sini, mereka hancur. Ekonomi hancur, ada nikah yang hancur, semua berantakan. Mereka sampaikan kepada jemaat kita di sini supaya saat terima mereka kembali. Tapi oleh karena mengingat begitu sakitnya penderitaan perpecahan, saya berkata, saya tidak akan pernah dapat menerima mereka kembali. Apa yang saya maksud di situ? Perpecahan itu mendatangkan penderitaan.
Perpecahan itu mendatangkan kepahitan. Maka di saat Paulus mendengarkan berita yang datang dari keluarga Koreo, ada perpecahan di antaramu, dan aku tidak akan pernah memberikan pujian kepadamu, sebab pertemuan-pertemuan yang engkau lakukan itu bukan mendatangkan kebaikan bagi Allah, tetapi mendatangkan keburukan bagi Allah. Maka saya mengambil kesimpulan, penggembalaan yang hanya memiliki jemaat yang terpecah-pecah, Allah tidak pernah menyenangi pertemuan-pertemuan semacam itu. Sebab di sini Paulus mengatakan, kamu adakan perpecahan, dan kamu berkata, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Paulus, dan itu hanya membuat perpecahan-perpecahan yang membuat pertemuan-pertemuanmu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagi Allah. Siapa Paulus? Siapa Kefas? Siapa Apolos? Semua itu adalah orang di dalam Tuhan, tetapi oleh karena kamu selalu hidup dalam perpecahan, oleh karena kamu hidup dalam pergolongan, maka aku berkata kepada kamu, sehebat apapun pertemuan-pertemuan yang kau lakukan, tetapi tidak akan pernah mendatangkan pujian dari Allah. Maka saya sebagai hamba Tuhan tidak asal pernah menerima jemaat di tempat ini. Saya pernah kita didatangi seorang jemaat, dan dia meminta bergembala di tempat ini, tapi saya berkata, alasan apa pindah dari gereja? Dia berkata, aku sakit hati terhadap gembala, sebab gembalaku begini dan begitu. Saya berkata, saya juga hamba Tuhan adalah manusia. Kalau Bapak tersandung sehingga engkau harus pindah, mungkin saya lebih buruk dari gembalaku itu. Mengapa harus terpecah? Oleh karena sikap itu. Mengapa harus terpisah? Oleh karena perbuatan gembala yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Saya mengatakan, kembali dalam pelayananmu, minta maaf atau jelaskan apa kekurangan supaya disadar akan kekurangannya. Jangan pindah di gereja lain. Di gereja lain dan tidak bertahan kembali ke tempat awal. Karena apa? Tuhan tidak pernah menginginkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Amin. Di sini kita harus menyadari, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah itu tidak pernah berkehendak melihat perpecahan dalam tubuh Kristus, tetapi Allah sangat benci akan perpecahan. Saya katakan ini, Allah sangat begitu membenci perpecahan itu. Dimulai dari perpecahan nikah yang kecil, merupakan persekutuan yang terkecil nikah. Dalam nikah ini juga Allah tak pernah mengkehendaki perpecahan, sebab Allah sangat benci perpecahan di antara tubuhnya Kristus. Kalau kita dapat membaca dalam kitab Maliaki pasal 2, bukankah Allah berkata, aku sangat benci perceraian. Tetapi kita melihat sekarang begitu banyaknya nikah yang terpecah-pecah. Maka untuk itulah Tuhan ajarkan saya, ingatkan kita, apapun alasan, apapun penyebab, tidak ada kita berkata harus terpisah, harus terpecah belah, baik dalam nikah, baik dalam pergembalaan, maupun di dalam persekutuan tubuh Kristus yang sejati. Coba kita baca di dalam kitab Maliaki pasal yang kedua, menunjukkan Allah itu sangat Allah yang benci akan perpecahan ataupun perceraian. Perpecahan itu sama dengan perceraian, perpisahan secara apa namanya, secara negatif. Allah tidak pernah berkenan akan hal itu. Coba kita lihat di dalam kitab Maliaki itu, dalam kitab Maliaki dalam pasal yang kedua, ya, di dalam ayat yang ketiga, coba catatkan. Sebab aku membenci perceraian. Ya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu. Tadi diulangi dulu Pak. Sesungguhnya aku apa disebut sebab aku ya.
Sebab aku membenci perceraian. Sebab aku benci perceraian. Terus kan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Allah Israel. Allah Israel sampai di situ. Sebab aku sangat benci perceraian. Firman Allah Israel. Jadi jangan coba-coba kita memikirkan soal perpecahan. Mungkin kita berkata, oh aku tidak tahan lagi melihat tingkah laku suami, melihat tingkah laku seorang istri, sehingga aku harus berpisah, harus bercerai. Menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Allah, bahwa perceraian itu sangatlah dibenci oleh Tuhan. Maka saya mengatakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Paulus berkata kepada sidang jemaat yang di Korintus bahwa ibadahmu tidak menjadi mendatangkan pujian, ibadahmu tidak mendatangkan kebaikan, sebab di dalam ibadahmu ada roh perpecahan, maka aku berkata kepadamu, aku tak pernah memberikan pujian kepadamu, sebab engkau melakukannya di dalam roh perpecahan. Jangan sampai kita hidup dalam roh perpecahan itu, amin. Sekarang kita akan melihat ini. Mengapa perpecahan itu bisa terjadi? Kalau aku mengatakan setan ini sedang merusak rencana Allah. Di saat seseorang ada hidup dalam roh perpecahan, maka seseorang itu merusak rencana Allah dalam tubuh Kristus. Maka tidak sedikit sekarang kita melihat setan mengerjakan kehidupan umat Tuhan. Setan itu menyusupi roh perpecahan dalam kehidupan umat Tuhan. Dimulai dari gosip, cerita tentang keburukan. Tetapi sudah memiliki ada roh perpecahan itu. Maka saya mengatakan, mengapa perpecahan itu bisa ada? Sebab setan ingin merusak rencana Allah. Sebab kita harus memahami kesatuan di dalam tubuh Kristus itu adalah rencana Allah yang mulia. Dan itu merupakan satu rancangan Allah. Kesatuan di dalam nikah itu rancangan Allah. Kesatuan di dalam roh pengembalaan itu adalah rencana Allah. Kesatuan sesama tubuh Kristus itu rencana Allah. Kesatuan kafir dan bangsa Israel itu juga ada rencana Allah. Tetapi banyak kehidupan manusia tidak mengerti rencana Allah itu. Banyak kehidupan manusia, baik umat Tuhan, baik hamba Tuhan, merusak rencana Allah yang sangat begitu mulia. Coba kita lihat bahwa kesatuan itu adalah rencana Allah bagi umat manusia. Coba kita baca di dalam Efesus 1 ayat 7. Apa yang dikatakan di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kesatuan itu benar-benar adalah rancangan Allah. Kesatuan itu adalah rancangan Allah. Kita lihat dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Puji Tuhan, teruskan. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, Ya, yaitu pengampunan dosa. Coba ayat 7, ayat teruskan. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Ya, terus. yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Teruskan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, Ya, teruskan. sesuai dengan rencana kerelaannya, Ya, teruskan. yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, Ya, teruskan. sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Dia, Kristus sebagai kepala. Artinya itulah rancangan Allah, di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, untuk mengadakan penyatuan supaya tubuh Kristus itu benar-benar satu, dan Kristuslah yang menjadi kepala gereja itu sendiri. Maka saya mengatakan kesatuan itu adalah rancangan Allah. Tetapi banyak manusia merusak rancangan Allah dengan dalih pengajaran ini benar, pengajaran itu tidak benar. Yang itu saya
mendatangkan perpecahan kepada tubuhnya Kristus. Tetap memakai dalih Kristus adalah Tuhan. Bukankah Apolos bicara tentang Kristus? Bukankah Kefas bicara tentang Kristus? Bukankah Paulus bicara tentang Kristus? Tetapi mengapa terjadi perpecahan jemaat Korintus itu? Paulus berkata, ada orang yang memberitakan Kristus oleh karena kedengkian, ada orang yang menyampaikan Kristus oleh karena kepentingan diri sendiri. Lihat ini, bahwa kesatuan adalah merupakan rencana Allah untuk membuat satu bangunan rohani yang sempurna. Sebab tanpa kesatuan di dalam tubuh Kristus, Tuhan tak akan pernah datang. Sebab tanpa kesatuan di dalam umat Tuhan, maka Tuhan tak pernah datang ke dunia kedua kali. Kesatuan itu yang akan mendatangkan Yesus datang kedua kali. Maka disitulah Paulus ingatkan jemaat Korintus, jangan ada perpecahan di antara kamu. Kita masuk kembali dalam Yohanes pasal 17. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, di mana doa dari Yesus sebagai kepala gereja yang berjuang mempersatukan tubuh Kristus, berdoa kepada Bapa supaya Bapa ambil bagian penuh akan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang kedua. Akan kalau saya kesana berapa ya? Saya hanya tadi diingatkan di kursi ayat ini. Coba ayat berapa? Ayat yang ke-20 dimulai. Puji Tuhan. Coba perhatikan dengan baik-baik bahwa kesatuan di dalam tubuh Kristus itu benar-benar murni adalah rancangan Allah. Ya, baik, puji Tuhan. Terus ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Ya, terus. tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bukan hanya untuk orang-orang ini saja aku berdoa. Yang dimaksud orang-orang ini itu bicara tentang orang Yahudi. Artinya Tuhan Yesus berkata, aku tidak berdoa hanya untuk orang Israel dalam kesatuan, tetapi juga aku berdoa bagi orang-orang yang percaya atas aku, atas pemberitaan mereka, artinya bangsa-bangsa kafir. Artinya Tuhan sangat merancang satu kesatuan internasional itu antara Israel dan juga orang-orang kafir yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana itu terjadi? Kesatuan antara kafir dengan bangsa Israel, bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan di dalam kesatuan, di dalam hidup bangsa kafir sendiri tidak ada roh kesatuan, tetapi yang ada roh perpecahan. Selalu orang mengatakan, oh ini gereja yang benar, oh ini yang benar. Sebab apa? Di sini ada ini, di sana tidak ada itu. Benarkah seperti itu? Aku mengatakan kehidupan manusia yang suka mengadakan perpecahan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Dia seorang pribadi yang memiliki roh kedengkian. Kedua, dia seorang pribadi yang memiliki roh kepentingan diri sendiri. Mau sehebat apapun dikatakan seorang hamba Tuhan, tetapi kalau di dalam pemberitaannya ada perkataan-perkataan yang membenarkan diri sendiri, ada perkataan-perkataan yang menyesatkan lain, ada perkataan yang seakan-akan lebih hebat daripada yang lain, dalam dirinya itu adalah roh perpecahan. Dan Paulus lihat itu di dalam kehidupan Apolos, Paulus lihat itu dalam hidup Kefas. Maka dia berkata, adakah di antara mereka Bapa? Bukankah aku Bapa? Walaupun mereka memberitakan firman bagimu, tapi akulah Bapa. Jangan katakan kamu golongan Paulus, jangan katakan kamu golongan Kristus, jangan katakan golongan Kefas, jangan
tidak ada orang yang bisa menyatukan kalau ada di dalam roh-roh yang semacam itu, kata Paulus. Tetapi yang penting kamu harus tahu, Apolos mungkin menyiram, Paulus menanam, Apolos mungkin menyiram, tetapi ingat, Yesuslah satu-satunya yang memberikan pertumbuhan bagimu. Jadi tidak ada hamba Tuhan yang luar biasa bagi saya. Tidak ada. Mau hamba Tuhan apapun itu, saya tak pernah mengatakan, oh itu hamba Tuhan luar biasa. Sebab apa? Sebab kami ini hamba Tuhan hanya menghambur. Kami sebagai gembala hanya menyiram. Tetapi Kristuslah yang memberikan pertumbuhan bagi saya dan saudara. Maka tidak perlu kita berkata, itu hamba Tuhan yang luar biasa. Itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Semua hamba Tuhan yang benar-benar mempercayai firman kebenaran itu dipakai oleh Tuhan. Sebab Paulus berkata, ada yang menyiram, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menabur, tetapi hanya satu yang kau lupakan, Kristuslah yang memberikan pertumbuhan. Saya melihat kegerakan perpecahan di zaman ini sangat begitu luar biasa. Melihat mendengarkan kita hamba Tuhan itu, hati saya menangis. Sampai sebegitunya Tuhan, hamba Tuhan memecah belah penggembalaan yang sudah ditetapkan Tuhan. Hancur semua. Mau kembali, hamba Tuhan tidak akan terima. Ada yang satu lagi, dihasut, dapat ditangkap, tapi hanya sementara mereka terjebak. Seketika Tuhan hajar, suami istri harus mati oleh karena COVID. Satu saat kehidupan yang terus merusak tubuh Kristus ini akan mendapatkan teguran Tuhan. Maka kita harus belajar memiliki roh kesatuan. Jangan memiliki roh perpecahan dalam hidup kita. Dengan dalih di sana begini, di situ begini. Itu semua cara setan untuk memecah belah tubuhnya Kristus. Saya mengatakan kepada kita, Tuhanlah yang dipermuliakan, bukan manusia, tetapi Allah, Kristuslah yang harus kita muliakan dalam kehidupan kita, supaya di dalam hati ini ada roh kesatuan, bukan roh perpecahan. Paulus ingatkan itu karena Paulus tahu kesatuan itu adalah rancangan Tuhan. Karena itu yang coba kembali Yohanes pasal yang ke-17 tadi itu, supaya kita melihat bagaimana Allah merancangkan kesatuan itu di dalam kehidupan umat Tuhan. Ya, coba lanjutkan ayat yang berapa tadi sudah? Ayat 21, perhatikan ya. Supaya mereka menjadi satu. Terus kan? Ya. Supaya mereka juga menjadi satu sama seperti Engkau. Nah, perhatikan ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita membaca firman, belajar kita meneliti firman Allah, belajar kita merenungkan supaya kita paham akan kebenaran firman. Maka kalau aku membaca firman itu harus berbolak-balik sampai aku temukan apa rahasia di dalamnya. Di sini saya menemukan ini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Itulah menunjukkan kesatuan itu dirancang Allah, sampai nanti kesatuan di dalam tubuh Kristus itu seperti kesatuan anak dengan Bapa. Dan kesatuan itulah yang sulit terbentuk sampai hari ini. Dan setan tahu rencana Allah yang begitu mulia. Setan tahu rancangan Allah yang begitu mulia untuk mempersatukan tubuh Kristus, untuk menjadi satu seperti anak dengan Bapaknya. Setan tidak mau kesatuan itu sampai seperti kesatuan Yesus dengan Bapaknya. Tetapi Tuhan merancangkan hal itu, saudaraku. Dan itulah merupakan suatu proses yang sangat begitu berat dalam perjuangan. Baik termasuk Kristus harus rela mengorbankan kemuliaannya
Kristus supaya tercipta kesatuan itu. Maka saya mengatakan, jangankan Tuhan di dalam penggembalaan ini, ketika kita pun juga sulit kita untuk menerima rencana Allah itu. Bukankah di dalam nikah selalu ada perdebatan? Bukankah di dalam nikah selalu ada perselisihan? Bukankah di dalam nikah selalu ada gontok-gontokan? Luar biasa, setan itu memiliki satu kekuatan untuk menghancurkan apa yang sudah dipersatukan Allah, menghancurkan rancangan Allah itu. Tetapi Tuhan ingatkan saya dan saudara hari ini, mari milikilah roh kesatuan itu. Nanti kita akan lihat bagaimana supaya kesatuan itu tercipta dalam hidup kita. Tapi kita lebih jauh kita melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan perpecahan itu dalam tubuh Kristus, dan apa yang ditanamkan setan dalam hidup anak Tuhan, sehingga tidak akan pernah tercipta kesatuan seperti apa yang dirancang Tuhan. Kita harus sama-sama lihat ini. Kita harus sama-sama pahami ini. Dalam jemaat yang kecil di tempat ini, kita sudah banyak pengalaman bagaimana terjadi perpecahan-perpecahan. Dan aku mengatakan itu bukan ide manusianya, tetapi apa yang kita lihat, ada setan yang sedang mengerjakan hidupnya. Sebab hanya setan yang merancang itu. Perpecahan itu hanya pekerjaan iblis, saudaraku. Baik di dalam nikah, baik dalam penggembalaan, baik dalam persekutuan, semua perpecahan itu semua adalah ide daripada iblis. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 3 dan ayat yang keempat, dan nanti kita juga akan baca Yakobus 3 ayat yang ke-14. Tapi kita lebih dulu membaca 1 Korintus 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. Terus ya, haleluya. Karena kamu masih manusia duniawi. Karena kamu masih manusia duniawi. Terus ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, ya. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Salah satu penyebab perpecahan di dalam tubuh Kristus itu adalah di saat kita tidak terlepas dari sifat-sifat manusia duniawi. Sifat manusia duniawi ini, Paulus mengatakan, salah satu Paulus katakan, ada roh iri hati dalam hidupmu. Di dalam dirimu ada roh kecemburuan. Kamu sebagai tubuh Kristus tetapi bersifat iri hati. Sebagai tubuh Kristus bersifat kecemburuan. Dan itu akan menyebabkan perpecahan di antara kamu. Hai kamu jemaat Korintus, ingat ini. Sebab kamu ini masih manusia yang duniawi. Sebab di antara kamu masih ada iri hati, ada perselisihan. Maka saya katakan kepada kita saat siang ini, jangan pertahankan roh iri hati, roh cemburu di dalam hati kita. Amin. Jangan. Sebab roh iri hati ini, kalau ada di dalam tubuhnya Kristus, ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah semacam ini, satu kelak pertemuan atau perhimpunan kesatuan akan terpecah belah. Si A iri hati kepada si B, imam-imam ini iri hati kepada imam ini. Yang paling hebat, gembala iri hati kepada jemaat. Itu paling hebat itu. Melihat jemaat diberkati Tuhan, gembala mulai bersungguh-sungguh. Oh, diberkati Tuhan begitu karena doaku yang itu. Oh, dia diberkati Tuhan dan lupa akan Tuhan.
mulai bangkit iri hati, bangkit kecemburuan,